ketemu lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Jadi, FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Terus, apa sih perbedaan antara KPK dan FPB? Nah, kita dapat melihat dari kepanjangannya aja. FPB itu adalah faktor dan KPK itu adalah kelipatan. Yang mana faktor itu merupakan pembagi dari suatu bilangan. Nah, sementara kelipatan itu adalah bilangan berulang, penambahan berulang pada suatu bilangan. Contohnya, pada bilangan 36 ini dapat dibagi oleh bilangan 2 yang hasilnya 18, kemudian 9 dibagi 3 lagi 3, maka faktor dari 36 adalah 2, 2, 3, 3. Nah, jadi faktor itu adalah pembagi. Inilah yang dinamakan dari faktor sebuah bilangan. Nah, sementara kelipatan, apa sih kelipatan itu? Kalau kelipatan itu adalah bilangan berulang. Misal kita mau mencari, ini faktor ya tadi. Sekarang kita mau mencari kelipatan. Misalnya kita mau mencari kelipatan 5, maka dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan kelipatan dan inilah yang dinamakan faktor. Nah, sekarang kita lihat pada FPB dan KPK di situ ada kata persekutuan. Nah, apa sih itu persekutuan? Artinya, persekutuan itu ada lebih dari satu bilangan. Oleh karena itu, untuk soal FPB dan KPK pasti selalu ada bilangan lain untuk soalnya. Misalnya, carilah FPB dari 36 dan 18, atau carilah KPK dari 27 dan 36. Nah, itu maksud dari persekutuan, artinya adanya satu bilangan. Maksudnya tidak satu bilangan, adanya dua bilangan atau lebih begitu. Nah, kali ini saya akan mencari KPK dan FPB menggunakan metode tabel. Jadi KPK dan FPB ini bisa kita cari bersamaan menggunakan metode tabel ini. Contohnya, hitunglah KPK antara KPK dan FPB antara 36 dan 48. Maka kita buat mereka ke dalam sebuah tabel. Ya, seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut mengerjakan tabel ini, kunci dari mencari KPK dan FPB dalam menggunakan tabel adalah membaginya dengan bilangan prima. Maka kita di sini buat catatan dulu apa-apa saja bilangan prima. Kita cari beberapa bilangan prima terkecil saja ya. 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini saja. Nah, kita lihat bilangannya. Bilangan ini nanti yang akan menjadi KPK dan di sebelah sini nanti yang akan menjadi FPB. Ini sebelah kiri, kita anggap ini sebelah kanan. Kita lihat bilangannya. 36 dan 48. Apabila di antara kedua bilangan ini ada yang dapat dibagi dari bilangan prima terkecil atau 2. Nah, kita mulai dari bilangan prima terkecil dulu. Kalau masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita mulai dengan bilangan 2. Nah, 36 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 18. 48 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 24. Karena bilangan 36 dan 48 sama-sama dapat dibagi 2, maka angka 2-nya kita tulis ke sebelah kanan. Kita lanjut. Jika bilangan ini masih ada yang dapat dibagi 2, kita gunakan bilangan 2 lagi.
Nah ini bilangan genap ya, 18 dan 24, artinya kedua-duanya masih bisa dibagi 2. Berarti kita pakai 2 lagi. 18 dibagi 2 adalah 9, 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Karena 18 dan 24 sama-sama dapat dibagi 2, maka duanya kita tulis ke sebelah kanan. Oke lanjut. Sekarang 9 dan 12. Di antara 9 dan 12 ini masih ada yang dapat dibagi 2, yaitu 12. Maka kita gunakan 2 lagi. Nah, tetapi 9 kan tidak dapat dibagi 2. Tidak apa-apa, 9-nya kita turunkan saja. Tidak usah kita bagikan, tetap kita tulis 9. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, karena ada salah satu dari kedua bilangan ini yang tidak dapat dibagi oleh bilangan yang di sebelah kiri, maka dia tidak usah ditulis di sebelah kanan. Begitu. Sekarang 9 dan 6. Masih ada yang dapat dibagi 2? Masih. 6 masih dapat dibagi 2, sehingga kita pakai angka 2 lagi. 9 dibagi 2, kita turunkan saja. Kemudian 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Karena ini tidak bisa dibagi, kita kosongkan lagi. Nah sekarang, kedua-duanya adalah bilangan ganjil, artinya tidak dapat lagi dibagi 2. Maka kita ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Kita lihat. Angka di sini dapatkah dibagi dengan angka 3? Seperti yang kita lihat, 9 dan 3 sama-sama dapat dibagi 3, maka kita tulis 3 di sebelah kiri. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Karena keduanya dapat dibagi 3, 3 kita tulis di sebelah kanan. Nah, ini sudah habis, sudah sampai di 1, tapi ini belum, maka tetap kita lanjut. Kita lanjut sampai di sebelah kiri dan sebelah kanan ini hasilnya sama-sama 1. Nah, seperti ini, 3 dibagi 3 1, 1 dibagi 3, tidak bisa tetap tulis 1. Karena ini bisa dan ini tidak, maka kita coret. Nah, ini kita sudah mendapatkan KPK dan FEB-nya. Bagaimana menghitungnya? Kita mulai dari KPK, kita kalikan bilangan-bilangan yang ada di sini. 2 dikali 2, kita kali 2 lagi, kita kali 2 lagi, kita kali 3, kita kali 3. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 3 48, 48 dikali 3 48 dikali 3, 3 kali 8 24, 3 kali 4 12, 14. Nah, maka KPK dari 36 dan 48 adalah 144. Sekarang kita hitung FPB-nya. FPB-nya adalah kita kalikan bilangan yang di sebelah kanan. 2, 2, 3, artinya 2 dikali 2 dikali 3. 2 kali 2 4, dikali 3 12. Maka FPB dari 36 dan 48 adalah 12 dan KPK-nya adalah 144. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Hitunglah KPK dari 35 dan 45. Nah, tadi kan tuh bilangan genap nih. Sekarang kita mencoba ke bilangan ganjil. Kita buat dulu tabelnya 35 dan 45. Bilangan primanya sudah ready. Kita lihat apakah kita bisa memulai dengan membagi 35 dan 45 dengan bilangan 2. Tentu tidak, karena 35 dan 45 adalah bilangan ganjil sehingga tidak ada yang dapat dibagi 2. Kita masuk ke bilangan 3. Di antara kedua bilangan ini 35 dan 45, adakah yang dapat kita bagi 3? 45 dapat dibagi 3, maka kita tulis 3. 35 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan. 45 dibagi 3 ini 15. Oke, tadi lupa tulis kalau yang sebelah kiri itu KPK, sebelah kanan adalah FPB. Kita lanjut. Ini tidak ada karena 35-nya tidak dapat dibagi 3. Kita lanjut lagi. Masih adakah di antara 35 dan 15 ini yang dapat dibagi 3? Ya, benar, masih 15 dapat dibagi 3.
Kita bagi lagi 3, 35 bagi 3 tidak bisa, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Di sini kita tarik garis karena tidak bisa dibagi keduanya. Nah, sekarang 3, masih ada tidak di bilangan ini yang bisa kita bagi 3? 35 sudah tadi tidak bisa, 5 tidak bisa, maka kita lanjut ke bilangan 5. Oke. 5, 35 dibagi 5 7, 5 dibagi 5 1. Karena keduanya dapat dibagi 5, maka 5 kita pindah ke sebelah kanan, kita tulis ke sebelah kanan. Oke, sudah seperti ini. Kita lihat dibagi 5 lagi tidak bisa, di antara kedua bilangan tidak ada yang bisa dibagi 5, maka kita lanjut ke bilangan selanjutnya, yaitu bilangan prima selanjutnya, yaitu 7. 7 dibagi 7 1 kita turunkan. Nah, yang ini kita garis karena tidak bisa salah satunya. Sekarang kita akan hitung KPK-nya. KPK kita hitung ya. KPK-nya berarti 3 kali 3 kali 5 kali 7 kali 5 kali 7, 9 dikali 5 45 dikali 7 kali 5 35, 7 dikali 4 28, 315. Oke, ini adalah KPK dari 35 dan 45. Sekarang kita hitung FPB-nya yang di sebelah kanan. Hanya ada satu angka yaitu 5, maka FPB-nya adalah 5. Nah, itu berarti KPK dari 35 dan 45 adalah 315. FPB dari 35 dan 45 adalah 5. Nah, oke, itulah tadi mencari atau menghitung KPK dan FPB bilangan menggunakan metode tabel. Nah, ini ada satu soal KPK dan FPB dari 36 dan 64. Jadi teman-teman, adik-adik atau yang menonton video ini boleh mencoba di rumah menggunakan metode tabel, kemudian nanti komen jawabannya di bawah. Oke, see you next time.